warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafuddin Masfa yang dalam kesempatan kali ini diamanai untuk membina ekstra panahan. Ada yang tahu olahraga panahan atau sempat pernah memanah? Atau ada yang ingin cari hobi, kenapa nggak coba memanah? Tahu nggak kalau memanah itu salah satu sunnah Nabi dan bagian dari melatih kefokusan. Nah, dalam kesempatan video kali ini akan dipaparkan secara singkat teknik dasar memanah yang mana dalam video nanti baik tua, muda, kecil, besar, semua kalangan bisa belajar tentang bagaimana teknik-teknik dasar memanah. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh pelatih memanah kita dari MIYPPI 1945 yakni Ustadz Nafi. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Ketika kita tarik, maka tangan kita akan tetap seperti posisi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam memanah. Alhamdulillah kita saat ini bisa bertemu lagi ya. Di sini nanti kita akan belajar tentang teknik memanah pemula. Buat pemula, bukan untuk pemula. Jadi kita dari yang paling dasar. Teknik memanah yang paling dasar kita lakukan. Yang pertama, kita harus paham tentang ilmu rukun memanah dan 12 asas dasar memanah. Ini adalah teknik yang wajib diketahui oleh para pemanah pemula. Yang pertama, rukun memanah. Rukun memanah itu ada 5. Yang pertama adalah al-qabdo. Al-qabdo adalah cara genggaman di busur. Jadi cara menggenggam kita di busur. Ada tekniknya 3 imam yang perlu kita ketahui, yaitu Imam Hasim, Imam Ishaq, dan Imam Thohir. Setiap imam punya teknik genggaman masing-masing. Imam Hasim itu orangnya tinggi, maka teknik genggamannya ialah menggunakan full telapak tangan. Jadi punggung busur ini berada di ruas jari tengah. Nah, ruas jari yang tengah taruh di ujungnya, jadi full. Karena tarikannya Imam Hasim itu panjang. Tarikannya panjang. Nah, itu Imam Hasim. Yang kedua, Imam Ishaq. Imam Ishaq itu orangnya di tengah-tengah antara Imam Thohir dan Imam Hasim. Jadi Imam Ishaq itu kita berada di ruas ini, ruas yang tengah, punggung busurnya. Imam Ishaq. Cara berdirinya, kalau Imam Hasim kita berdirinya nyamping, maka Imam Ishaq kita berdirinya serong. Nah, targetnya kita berdirinya serong. Megangnya busur arah jam 1, tariannya terata. Jadi ini cara pegangan atau genggamannya imam. Jadi Imam Hasim yang pertama, sekarang Imam Ishaq. Yang terakhir ialah Imam Thohir al-Mawardi. Dari Imam Thohir itu full menggunakan jari, genggamannya menggunakan jari, full seluruh jari. Kalau Imam Hasim kita menggunakan 3 jari, Imam Ishaq juga 3 jari, Imam Thohir full, karena Thohir itu menggunakan jari jemari kita. Sekarang rukun yang kedua ialah al-aqdu atau cara mengunci. Untuk pemula, kita buat jari kita bentuk seperti iflat atau seperti hilal. Kita tempelkan di bawah anak panah. Kita jari jempol kita taruh di sendi tengah, jari tengah, tasyahud, tutup. Oke, kita ulangi lagi. Hilal, kunci, sendi tengah, jari tengah, tasyahud, tutup. Jadi nanti
anak panah kita, kuncian kita akan seperti ini. Taruh di sendi, nah, taruh di sendi tengah, jari tengah, tutup. Jadi yang menempel cuma jempol. Telunjuk ini harus lembut. Nah, hanya sebagai pengunci saja, pembantu jempol biar tidak terlepas sebelum anak panah dilepaskan. Jadi jempol ini mengait di bawahnya, sendi tengah, jari tengah ditutup. Hanya jempol yang mengait. Rukun yang ketiga ialah almat atau menarik string busur. Almat, cara narik busur tidak boleh seperti tergesa-gesa. Ini nggak boleh. Tarikan harus lembut. Diluruskan, tarik lembut sampai di anchor point kita. Tarikan sempurna berada pada cuping kita. Tarikan sempurna berada di kuping kita. Ero tidak menempel di pipi, tapi anak panah kita jarak paling dekat 1 jari, jarak yang paling jauh 2 jari. Jadi kalau memanah tidak kemudian ditempelkan sampai gini, tidak menempel, tapi ada jaraknya 1 jari. Nah, paling jauh 2 jari, nggak boleh lebih dari 2 jari. Sudah, nggak boleh nempel. Yang keempat, nador, cara melihat. Setiap manusia itu punya mata dominan. Walaupun punya mata dominan, setiap pemanah tidak boleh mata kita tertutup satu. Salah satu tidak boleh tertutup, tapi kedua mata harus terbuka. Kenapa? Satu, memanah. Kalau mata kita tertutup satu, maka misalkan mata kiri yang tertutup, maka sebelah kiri kita, target sebelah kiri kita tidak akan kelihatan. Ditakutkan ketika nanti ada orang lewat, maka bisa berbahaya bagi orang yang lewat. Karena memanah itu intinya ialah satu, pertama aman. Kita harus amankan dulu. Kedua, tepat, cepat. Nah, jadi aman yang kita utamakan. Makanya memanah itu dua mata kita terbuka, tidak tertutup salah satu. Ketika mata kita tertutup salah satu, maka sebelah sisi kita, salah satu sisi kita akan terhalang oleh mata kita yang tertutup. Yang terakhir adalah cara melepaskan. Cara melepaskan iflatnya. Jadi iflat melepaskan itu ada 3 imam. Imam yang pertama Imam Hasim. Imam Hasim itu kalau melepaskan itu dipelintir. Cara tidak langsung ini terlepas. Oke. Jadi gini. Secara langsung sudah terlepas dan bentuk hilal sempurna. Ini Imam Hasim. Yang kedua, Imam Ishaq. Imam Ishaq itu tengah-tengah. Separuh. Jadi gini. Kalau Imam Hasim kita full bentuknya, bentuk hilal full. Kalau Imam Ishaq separuh. Dan yang terakhir adalah Imam Thoir. Kalau Imam Thoir itu sengaja anak panah kita dilepas. Jadi gini, menghadap ke bawah. Sengaja dilepas. Kalau Imam Hasim, Imam Ishaq separuh, Imam Thoir dilepaskan. Jadi ini 5 rukun memanah yang perlu kita pahami dalam memanah pemula terutama. Yang pertama saya ulangi adalah al-qabdah, cara pegangan kita. Kemudian al-aqdu, tangan kita saat mengait string. Kemudian mat, cara menarik kita, tarikannya pelan sampai benar-benar lurus. Siku dan genggaman 2 tangan kita lurus. Yang terakhir adalah cara melihat kita, yaitu dengan menggunakan kedua mata kita. Dan yang terakhir adalah melepaskan. Melepaskan ada 3 teknik. Tekniknya Imam Hasim, iflat, lurus. Kemudian ada lagi Imam Ishaq, separuh, dan Imam Thoir tanpa adanya ngeflat. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang rukun memanah, yang perlu kita pelajari ialah 12 asas dasar memanah.
Jadi pemanah yang baik itu memahami rukun dan 12 asas dasar memanah. 12 asas dasar memanah ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama, yang dikeraskan. Yang kedua, yang dilembutkan. Yang ketiga, yang diluruskan. Dan yang terakhir ialah yang ditenangkan. Ketika pemanah itu memahami 4 unsur ini dari 12 asas dasar ini, maka insya Allah pemanah itu akan menjadi pemanah yang baik. Yang pertama ialah yang dikeraskan. Sekarang kita belajar asas yang pertama. Asas yang pertama ialah yang dikeraskan. Apa yang dikeraskan? Yang pertama adalah yang dikeraskan adalah genggaman kita. Genggaman 3 jari kita harus keras. Kalau ini nggak keras, nanti sekarang ini, pada dasarnya tangan kita ini adalah terdiri dari daging lunak. Ini pasti daging lunak. Ketika ini tidak keras, kita genggamnya nggak keras, maka akarnya ini akan berubah dengan sendirinya karena ini daging lunak. Tapi kalau 3 jari ini keras, ketika kita tarik, maka tangan kita akan tetap seperti posisi semula. Jadi yang pertama adalah yang dikeraskan. Yang dikeraskan pertama genggaman kita. Yang kedua adalah jempol kita saat menarik. Jadi mengait di sini harus kuat. Tidak boleh kemudian sebelum selesai sampai sini ternyata sudah terlepaskan. Jadi jempol ini harus benar-benar kuat di saat kita mengunci dan menarik busur. Dan sudah sampai anchor point, baru bisa dilepaskan. Yang terakhir ialah lengan kanan dan lengan kiri kita. Jadi kalau kita lengan kiri kita nggak kuat, ketika kita sudah di sini, maka ini akan tremor. Makanya para boyer itu selalu mengingatkan bahwa cara memilih yang bagus ialah ketika kita sudah bisa menahan busur kita bisa selama 1 menit. Nah, ketika ini tidak tremor, berarti busur itu cocok dengan kita. Lah, makanya itu ternyata tercantum dalam 12 asas dasar memanah. Yang pertama yang dikeraskan apa? Genggaman kita, jempol saat mengunci, dan tangan kanan dan lengan kiri kita. Sekarang kita pindah ke asas yang kedua. Asas yang kedua ialah yang dilembutkan. Selain yang dikeraskan ada yang dilembutkan. Yang dilembutkan pertama ialah telunjuk kiri kita, telunjuk kanan kita, dan tarikan. Contohnya gini, telunjuk kiri kita gunakan saat ini harus lembut. Jadi nggak boleh kalau kita masangnya gini, anak panah kita jatuh. Atau gini kita masangnya, anak panah jatuh. Makanya telunjuk kiri kita harus main cepat, seret, tarik belakang, tahfik, tutup, selesai. Ini fungsinya telunjuk kiri kita harus lembut. Kedua, telunjuk kanan kita harus lembut, tidak boleh keras. Kalau keras, otomatis gini nanti jadinya anak panah. Karena ini menekan, anak panah kita pasti bengkok. Nah, bengkok. Ini karena kita telunjuknya keras. Nah, tapi kalau telunjuk kita ini lembut, maka anak panah yang kita lesatkan juga akan lurus seperti yang kita inginkan. Nah, ini lurus karena telunjuk kita tidak menekan arrow. Jadi telunjuk ini tidak menekan anak panah. Jadi yang dilembutkan pertama ialah telunjuk kanan dan telunjuk kiri kita. Selanjutnya yang dilembutkan ialah cara menarik. Menarik itu kita mainnya pelan. Kecuali nanti ini digunakan saat berkuda. Kalau berkuda baru cepat. Tapi kalau kita mainnya ground untuk pemula, maka nariknya ialah lembut, pelan. Yang asas ketiga ialah yang diluruskan. Jadi apa yang diluruskan? Pertama ialah ujung kita, poin kita harus kita luruskan dengan genggaman kita. 2 genggaman, genggaman tangan kiri, genggaman tangan kanan, dan siku. Siku kita turun, maka anak panah kita naik. Siku kita naik, anak panah kita turun.
Karena gini, ketika kita narik, siku kita turun, maka anak panah kita naik. Ketika siku kita naik, otomatis secara tidak langsung ini akan ikut turun. Tapi kalau siku kita benar-benar lurus, jadi siku kita ini jadi timbangan. Timbangannya apa? Genggaman tangan kiri kita dan genggaman tangan kanan kita harus sejajar dengan siku. Jadi harus lurus. Seret sampai belakang. Jadi saya ulangi lagi, asas yang pertama yang dikeraskan ialah genggaman, kuncian, dan lengan kanan, lengan kiri kita. Asas yang kedua yang dilembutkan. Pertama, telunjuk kiri kita, telunjuk kanan kita, dan tarikan harus lembut. Yang terakhir, yang ketiga, yang diluruskan. Pertama, genggaman tangan kiri, genggaman tangan kanan, dan siku harus lurus. Yang terakhir, yang ditenangkan. Ini adalah jadi pokok utamanya seorang pemanah. Kenapa? Satu, gara-gara 3 asas yang terakhir ini, kita banyak pemanah itu yang sampai salah jalan, bahkan sampai targetnya nggak karuan ketika dilepaskan. Apa itu? Yang pertama ialah kepala. Kepala harus tenang. Di kepala itu isinya adalah ada otak kita, kemudian ada mata kita, ada hidung kita, ada telinga kita, dan ada mulut kita yang ada di kepala. Pertama, otak harus tenang. Kenapa? Kalau memanah itu otak kita nggak tenang, maka tembakan kita yang kita lesatkan juga tidak akan bisa beraturan. Pasti akan tidak beraturan sama sekali. Yang kedua, mata. Mata kita harus kita latih, benar-benar kita latih. Setiap manusia punya mata dominan, namun manusia ketika matanya sudah tidak terlatih, matanya selalu melihat yang tidak dianjurkan, maka lesatan anak panah kita juga akan tidak sesuai yang kita inginkan. Telinga juga sama, harus kita tenangkan. Saat memanah kita benar-benar tenang, jangan sampai terprovokasi atau mendengar sesuatu yang tidak mengenakan. Hidung kita juga sama kita latih, mulut kita latih. Yang kedua, yang harus ditenangkan ialah leher. Memanah itu, leher itu kalau memang sudah posisi seperti ini, maka dari kita melihat sampai kita menarik harus lurus. Jadi posisinya sama. Jadi tidak kemudian setelah ditarik ini nginceng, ngintip. Maka ketika kita memanah ternyata ngintip, tembakan kita tidak akan konsisten. Jadi kepala sudah tenang, maka leher juga harus tenang. Tenang, lurus, tarik. Yang terakhir kita tenangkan adalah hati. Ini yang paling sulit bagi seorang pemanah, ialah menenangkan hati. Karena setiap manusia itu pasti hatinya berbeda-beda. Semakin orang itu sombong gara-gara tembakan dia, maka anak panah selanjutnya akan semakin hilang. Maka jadi pemanah itu yang paling penting ialah, bagi pemanah pemula yang paling penting ialah kita menjaga 3 asas yang terakhir. Menjaga kepala kita, menjaga leher kita, dan menjaga hati. Hati itu yang paling berat, namun seorang pemanah insya Allah akan jadi pemanah yang baik ketika bisa mempraktekkan rukun memanah dan 12 asas dasar memanah. Jadi ini adalah materi yang sangat penting, karena bagi pemula ini adalah pokok utama saat kita berlatih. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Insya Allah akan ada video selanjutnya dan akan kita buatkan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Bila bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mulai. Tarik. Tarik. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 4. Masya Allah, bagus. Ayo.
mulai. Siap? Ayo. Mana? Siap, luruskan. Tarik pelan, siap lurus, tarik pelan, sampai di sini, tarik lagi, siap, 1, 2, 4, Allah. Boleh cepat, sesuai dengan atas dasar, menariknya harus pelan. Pelan tarik lagi, satu telinga, 1, 2, 4, Masya Allah, 1, 2, oke, lanjut. Jadi, proses masuk dasar yang pertama adalah yang dikeraskan. Yang dikeraskan apa yang dikeraskan? Genggaman. Kedua, jempol saat mengait, dan yang terakhir ialah lengan kanan dan lengan kiri kita. Sekarang, yang dilembutkan. Setelah yang dikeraskan, sekarang 3 yang dilembutkan. Pertama, jadi kalau genggamannya ya seperti ya, genggaman tangan kanan, tangan kiri lalu lurus sama siku. Jadi sikunya nggak boleh turun atau naiknya gini. Siku naik maka anak panah kita turun, siku kita turun maka anak panah kita akan naik. Maka harus rata, lurus, rata, top. Yang terakhir ini yang terpenting. Karena yang terakhir juga yang harus ditenakan. Pertama apa? Kepala. Kepala itu sini ada, pertama ada mata, ada hidung, ada telinga, ada. Kalau kita maka kita akan tenang. Maka kita sudah melihat sesuatu yang jelek-jelek maka
Bagus. Tuh, dua. Nah, ayo. Ayo lanjut. Mbak, mulai. Kepalanya nggak boleh leng-leng. Nah, dulu. Mudah-mudahan bagus. Nggak boleh leng-leng. Diam. Satu, dua, lepaskan. Masya Allah. Ayo. Ini kalau kayak gini biasanya itu aru parasnya. Kalau kayak gini itu keluarnya dulu. Lebih pelan. Nanti keluarnya aru enggak punya. Gila. Nah, ya Allah. Lanjut. Lebih tenang lagi. Kakinya ditenangkan, kakinya diperbaiki. Nah, ini kan Ya, tangannya berbeda di luar. Masya Allah. Dua. Jangan dipak. Kalau kemarin bersandar. Marah. Kalau kata aroma. Stop. Nah, pelan, buru-buru. Nah, dua, empat. Nah, kurang kau dulu.
sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pemanah yang terbaik, menjadi pemanah muslim yang besok akan meneruskan ilmu ini sampai ke anak cucu kita. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa kafir majlis bersama-sama. Ya, terima kasih. Billahi fi sabilil haq wa astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.